Touch my hand, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Wake up in the morning and I wiggle my toes, oh, I stretch out my arms and I'm scratching my nose, oh, so I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Hey. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way He made all the birds, He made all the trees, He made all the trees, oh. He made all the fishes swimming in the sea, oh. So I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Yeah. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way. Shalom para orang tua dari adik-adik Rocky. Sebelumnya telah dibagikan botol berbagi kasih kepada adik-adik Rocky. Nah, pasti banyak yang nanya, kenapa sih ada botol itu? Mau dipakai buat apa ya? Mari kita simak tayangan berikut. Ada apa ya? Kok kita bawa botol? Nanti saat perayaan Natal, adik-adik Rocky akan mendapat kesempatan untuk berbagi kasih dengan anak-anak Balikpapan Timur yang dilayani Tabita. Untuk apa sih botolnya? Botol ini nanti akan digunakan untuk menabung sebagian dari uang saku adik-adik. Nanti setelah terkumpul akan diberikan kepada anak-anak dari Balikpapan Timur. Menabungnya sampai kapan? Rencananya kita akan kumpulkan 2 kali. Yang pertama tanggal 27 November dan yang kedua tanggal 8 Januari. Pakai uang koin boleh nggak? Uang koinnya ditukar dulu dengan uang kertas. Baru kemudian uang kertasnya dimasukkan ke dalam botol. Oke. Bisa kan? Jangan lupa botolnya ditutup. Nah, bagaimana? Sudah cukup kan penjelasannya? Ayo para orang tua, dukung adik-adik Rocky agar mulai menabung untuk berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita mau ibadah Rocky, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mau ibadah Rocky. Berkatilah kakak-kakak Rocky, berkatilah kami adik-adik Rocky. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan, mari semuanya bangkit berdiri. My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Our God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Yeah, every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful Come follow me. 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 Where Jesus leads. Where Jesus leads. Oh, I will go. Oh, I will go. What Jesus says. What Jesus says. Oh, I will do. Oh, I will do. Where Jesus leads. Where Jesus leads. Oh, I will go. Oh, I will go. What Jesus says. What Jesus says. Oh, I will do. Oh, here we go. And Jesus says, come follow me. 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 Come follow me.
J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ba 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 ba. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Ba 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 ba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ba 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 ba. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Ba 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 ba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ba 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 ba. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ba 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 ba. Hai adik-adik, shalom, apa kabar hari ini? Jumpa lagi, aduh nggak terasa ya adik-adik, sudah bulan November, kita masuk di bulan yang baru, di bulan November, sudah mau berakhir tahun 2022. Ya, sukacita selalu ya, tetap ya adik-adik ya. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Dia selalu memelihara hidup kita dengan sempurna. Jumpa lagi dengan Kak Deborah di ibadah online pada minggu pagi ini, di minggu pertama. Tapi sebelumnya Kak Deborah ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Ayo kita berdoa dulu, sikap doa kita yuk. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah, memuji memuliakan Engkau, belajar firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Kami buka hati kami dan kami pastikan bahwa hati kami adalah tanah yang subur buat benih firman Tuhan tumbuh dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik di bulan November ini kita masuk di tema yang baru. Tema kita adalah Declaring King's Mandate. Ya, ayat bacaannya semuanya sudah siap ya pasti ya. Alkitab semuanya sudah siap. Ayo kita baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu semua kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, di Kisah Para Rasul ini, adik-adik bisa baca nanti itu menceritakan bagaimana rasul-rasul dengan penuh keberanian, walaupun mereka diancam mau dianiaya, diancam ketakutan, dengan penuh keberanian mereka memberitakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit dan naik ke surga ya. Di situ diceritakan juga kehidupan jemaat mula-mula ya. Nah, judul pada minggu kali ini adalah Declaring King's Mandate ya. Dalam arti kata sederhana, artinya adalah pernyataan jelas untuk melakukan perintah dari sang raja. Ya, pernyataan jelas untuk melakukan perintah dari sang raja. Apa sih yang menjadi perintah dari raja? Adik-adik masih ingat ya raja kita siapa? Oh, betul ya, raja kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bahkan naik ke surga untuk menebus dosa kita. Dia menjadi raja di atas segala raja ya. Dia adalah raja dalam hidup kita ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi perintah dari Tuhan Yesus? Adik-adik ingat ya, pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia memberi perintah
pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan semua yang sudah Tuhan ajarkan. Itu adalah perintah dari Sang Raja. Ya, artinya kita diberi perintah untuk apa adik-adik? Bersaksi bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan mati untuk kita. Ya. Nah, kita akan belajar di sini ya perintah Sang Raja, yaitu untuk bersaksi ya. Yang pertama, bersaksi tentang siapa adik-adik? Ya tadi bersaksi tentang Sang Raja, yaitu tentang Yesus Kristus. Segala perbuatannya yang ajaib, yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sudah tahu ya, Tuhan Yesus pada saat hidup di dunia, dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib, mujizat-mujizat ya, seperti membangkitkan orang mati, terus yang pertama mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan-setan, memberi makan beberapa ribu orang ya. Kita sebagai saksi-saksi Tuhan, kita kan sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah yang sudah seperti kita pelajari di bulan-bulan yang lalu, kita ini sebagai mandataris. Mandataris itu perwakilan. Ingat ya, mandataris seperti MPR, Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, itu mandatarisnya rakyat, yaitu perwakilan rakyat Indonesia yang mengambil keputusan bagi bangsa Indonesianya. Kita ini adalah mandatarisnya Raja, Sang Raja, duta besar kerajaan surga yang dituntut untuk memberitakan setiap perbuatan baik dari menjadi saksi bagi Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak hanya menceritakan adik-adik ya, sebagai seorang mandataris kita tidak hanya menceritakan perbuatan dari Sang Raja, tetapi kita dalam kehidupan kita harus menghidupi perbuatan Sang Raja atas kehidupan kita. Yang seperti kita belajar bulan-bulan lalu, kita harus menghidupi perbuatan Sang Raja dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah mati dan Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang ada di dalam hidup kita. Kakak bisa kasih contoh, misalnya adik-adik ada air, terus air itu kita kasih gula. Kan air sama gula dua benda yang berbeda ya, tapi pada saat air disatukan dengan gula dan gula kita aduk, gula itu menjadi larut, menjadi satu dengan air, dan kita dapat merasakan air itu menjadi manis. Demikian hidup kita, kalau hidup kita diisi dengan kehidupan Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita akan menceritakan tentang Sang Raja itu di dalam perbuatan kita sehari-hari. Apa sih contohnya? Contohnya Tuhan Yesus pada saat Dia disalibkan, Dia tidak mengutukin orang-orang yang menyalibkan, tapi malah Dia memberikan pengampunan. Dia mengampuni. Dia di kayu salib, Dia bilang, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, Tuhan Yesus mengampuni. Dalam kehidupan kita juga harus mengampuni seperti Tuhan Yesus. Itu contohnya ya adik-adik ya. Masih banyak contoh yang lain ya. Adik-adik misalnya Tuhan Yesus murah hati. Dia contohnya memberi makan 5.000 orang. Dia bisa murah hati, melipat gandakan apa yang Dia miliki untuk dibagi-bagikan ke orang lain sehingga mereka semua menjadi kenyang ya. Dalam hidup bersama, dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita menceritakan, kita tidak hanya menceritakan Sang Raja, tapi menghidupi kehidupan Sang Raja itu dalam hidup kita. Jadi kita sebagai duta besar kerajaan surga, kita juga harus hidup seperti Tuhan Yesus sudah hidup di dunia ini. Di mana sih Kak kita bisa melihat kehidupan Tuhan Yesus? Lagi-lagi kembali di adik-adik baca firman Tuhan enggak? Di
Di situ kita tahu apa yang Tuhan Yesus sudah pernah lakukan di dalam kehidupannya di dunia ini. Ya, sampai sekarang pun Tuhan Yesus masih tetap berkarya, bekerja melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita anak-anaknya yang percaya kepadanya ya. Nah, di dalam kehidupan ini banyak orang yang melihat kita ini sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus hidup dalam kasih karunia Sang Raja, karena di dalam kehidupan kita ini banyak saksi-saksi yang melihat apakah kita benar-benar hidup dalam perbuatan Tuhan Yesus apa enggak. Di situ seringkali kan adik-adik pernah dengar enggak? Kalau ada orang-orang berkata, katanya orang Kristen tapi kok hidupnya begitu, katanya orang Kristen tapi kok katanya anak Tuhan kok, tapi kok dia misalnya nih mencontek, katanya anak Tuhan kok, dia suka kelahi, katanya anak Tuhan kok. Nah itu karena hidup kita ini dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus sangat rindu bahwa kita sebagai anak-anaknya menjadi bukti nyata kerajaan surga ini ada di bumi ini. Jadi kita harus berjalan, hidup kita harus berjalan dalam kebenaran kerajaan surga setiap hari ya. Gimana sih caranya Kak? Ya tadi Kakak sudah ulang-ulang katakan bahwa kita harus senantiasa bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Caranya dengan baca firman, berdoa, berajin memuji, menyembah Tuhan. Semuanya balik lagi ke situ. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus sendiri, melalui bacaan firman Tuhan, melalui doa, melalui pujian penyembahan, melalui hal-hal berbagi dengan sesama kita, itu ya. Yang Tuhan mau yaitu kita menampilkan bukti nyata kerajaan surga itu ada di bumi ini melalui kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan bukan cuma pandai bicara, kalau orang sekarang bilang omong doang, tapi kita memang benar-benar menghidupi kehidupan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang Tuhan mau, ya. Seorang warga kerajaan Allah adalah pribadi yang mau berkomitmen untuk mendeklarasikan mandat Sang Raja dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendeklarasikan mandat Sang Raja adalah menyatakan perbuatan Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus lewat kehidupan kita sehari-hari. Siap ya adik-adik menjadi mandataris dari Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, di tempat kita bermain, kita menjaga ucapan kita menjaga tingkah laku kita, supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui kehidupan kita, dan dengan demikian hidup kita akan memuliakan Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin. Yuk kita ayat bacaannya yang tadi, yang Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Adik-adik sudah yang tadi sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu kita hafalin sama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nanti dihafalin ya adik-adik ya. Kalau yang belum hafal dihafalin ya. Oke, sekian dulu firman Tuhan. Selamat menikmati hari Minggu, selamat menjadi mandataris Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa mengingatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus bahwa kami adalah duta-duta kerajaan surga di dunia ini Tuhan. Sehingga hidup kami harus selalu
selaras seturut dengan kebenaran Tuhan. Tolong kami agar kami mampu melakukan apa yang menjadi tugas kami dalam kehidupan kami di sepanjang kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita selesai ibadah Rocky online hari ini. Kakak ingatkan bahwa kita adalah mandataris Tuhan di dunia ini, maka hidup kita harus menceritakan dan meneladani Tuhan Yesus ya. Adik-adik, saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita terima berkat Tuhan. Yuk semuanya berdiri yuk. Tutup matanya, buka tangan, kita mau terima berkat untuk adik-adik semua. Sudah siap? Kalau sudah siap, aminkan ya. Berkat untuk Tuhan adalah kehendak Tuhan buat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk, semakin naik dan tidak pernah turun. Percaya ada kuasa di dalam mulut kita genggam kedua tangan kita berkati tangan kita. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Sampai jumpa.